Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari tim Hamima Alfriza. First of all, let us introduce ourselves. Okay, my name is Hamima Okantian and this is my partner. Hai, my name is Alfriza Salsabila Akbari. Kami merupakan salah satu tim perwakilan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri yang berpartisipasi dalam Madrasah Robotic Competition 2020. Video ini kami buat guna memenuhi salah satu syarat mengikuti Madrasah Robotic Competition 2020 dalam kategori Internet of Things. Pada video kali ini, kami, tim Hamima Alfriza, akan menjelaskan tentang alat yang kami buat, yaitu Masansa Elderly Nurse Robot atau MENUR, yang merupakan sistem otomatisasi alat bantu keperawatan yang berbasis Internet of Things. Mari kita bahas. Oke, pertama-tama mari kita berkenalan dengan si MENUR ini. MENUR atau Masansa Elderly Nurse Robot merupakan sistem alat bantu dalam bidang keperawatan yang berbasis Internet of Things. Nama MENUR atau Masansa Elderly Nurse Robot ini berasal dari kata Masansa yang merupakan akronim dari sekolah kebanggaan kami, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri. Dan Elderly Nurse Robot yang berarti robot perawat lansia. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa robot yang kami buat ini ditunjukkan untuk para lansia atau orang yang membutuhkan lainnya. Berbicara tentang lansia atau manusia lanjut usia merupakan periode di mana manusia telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa lansia, yaitu ada yang mengatakan pada umur 60 tahun, 65 tahun, bahkan di usia 70 tahun. Berbicara mengenai perawatan jangka panjang, pastinya tidak semua orang dapat merawat orang tuanya yang berusia lansia sendiri. Pastinya mereka membutuhkan bantuan perawat. Tetapi pada masa sekarang ini, jumlah lansia semakin bertambah setiap tahunnya. Dari beberapa artikel yang kami baca, dan juga lingkungan sekitar yang kami perhatikan, jumlah lansia setiap tahun terus melonjak. Di negara kita saja, pada tahun 2010, terdapat 18 juta jiwa lansia, dan terus melonjak menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah lansia diprediksi akan terus meningkat hingga 48,2 juta jiwa pada tahun 2035. Dengan meningkatnya jumlah lansia, angka pekerja medis, perawat, atau relawan pun semakin menurun setiap tahunnya. Apalagi pada masa pandemi ini, semakin banyak juga tenaga medis yang menjadi korban ganasnya COVID-19. Padahal kebutuhan akan jasa mereka terus meningkat. Nah, dari masalah-masalah yang kami sebutkan tadi, kami membuat alat bernama Masansa Elderly Nurse Robot atau MENUR guna membantu meringankan masalah-masalah yang melatar belakangi kami membuat alat ini. Berikut video kami membuat alat ini. Masansa Elderly Nurse Robot atau MENUR ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dasar. Bagian pertama dari alat ini adalah tempat komponen inti yang berfungsi sebagai pengontrol alat ini. Komponen-komponen tersebut diantaranya power regulator,
Arduino Mega 2560, driver motor DC, ISP32, dan dipasangnya motor power window, juga roda bantu. Selanjutnya, bagian kedua atau bagian atas yang merupakan tempat diletaknya rak. Rak ini memiliki 3 bagian. Bagian paling bawah merupakan bagian fungsional yang dapat digunakan untuk menaruh barang. Rak bagian kedua berguna sebagai tempat diletaknya wadah obat yang disertai lampu LED. Dan rak yang bagian atas merupakan rak tempat ditempelkannya komponen seperti sensor suhu, sensor detak jantung, sensor suara, dan kamera. Berikut merupakan cara kerja Masansa Elderinus Robot. Pertama, nyalakan tombol power regulator yang terdapat pada bagian bawah robot dan nyalakan hotspot pada smartphone. Pastikan dua perangkat tersambung. Setelah itu, buka aplikasi Blink yang telah terhubung dengan robot dan tekan tombol Go, dan robot akan berjalan menuju tujuan. Setelah sampai tujuan, tekan ulang tombol Go guna menghentikan laju robot. Pada saat robot berhenti di tujuan atau pasien akan melakukan prosedur perawatan dengan sensor yang ada pada robot. Prosedur perawatan pertama adalah mengecek keadaan suhu tubuh dengan sensor suhu. Caranya dengan menempelkan salah satu jari tangan ke bagian depan sensor suhu, dan hasilnya nanti akan diketahui lewat aplikasi pemantau yaitu Blink. Prosedur perawatan selanjutnya adalah mengecek detak jantung dengan satuan beats per menit menggunakan sensor detak jantung. Sama seperti sebelumnya, hasil akan ditampilkan pada aplikasi Blink. Setelah melakukan prosedur kesehatan, pasien dapat mengambil obat sesuai kebutuhan mereka yang dapat diketahui dengan tanda lampu LED yang menempel pada kotak obat menyala. Jika kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan, maka pasien dapat mengaktifkan sensor suara dengan menepukkan tangan, berteriak, dan hal lain yang dapat menghasilkan suara. Sementara, karena sensor suara yang ada pada robot kami error, maka kami menggantinya dengan sensor infrared. Setelah sensor suara aktif atau sensor infrared aktif, maka robot akan kembali ke tempat semula pada saat robot baru diaktifkan. Demikianlah penjelasan dari alat yang kami buat. Harapan kami ke depannya, untuk pengembangan lebih lanjut, kami ingin menambah komponen sensor garis guna mempermudah berjalannya robot. Kami rasa cukup sekian penjelasan tentang alat yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.